Kali ini dengan gua Agus Dwilanto di Cerita Layar. Dan buat teman-teman yang mau kirim-kirim ceritanya, entah kalian punya cerita di gunung, laut, udara, atau bahkan di hutan, di kampung halaman kalian, atau di rumah kalian sendiri, teman-teman boleh kirim ceritanya ke DM Instagram kami yang ada di kolom deskripsi, dan begitupun emailnya juga ada di sana. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan ngebawain cerita tentang Nyi Roro Kidul. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke asal-usul Nyi Roro Kidul. Diambil dari beberapa sumber dan juga legenda cerita masyarakat yang ada di pesisir sekitar pantai selatan Pulau Jawa, diambil dari beberapa sumber dan juga cerita masyarakat yang sudah sangat amat tenar di kawasan pantai selatan Pulau Jawa. Legenda Nyi Roro Kidul berawal dari kisah seorang putri cantik dari kerajaan Pakuan yang memiliki ayah Raja Siliwangi. Singkatnya, Raja Siliwangi adalah sosok raja yang gemar sekali berburu ke hutan belantara. Sampai pada akhirnya ketika perburuannya berlanjut, sampai pada akhirnya suatu hari dia tersesat dalam sebuah hutan yang bahkan belum pernah dia sambangi sebelumnya. Dan ketika Raja Prabu Siliwangi mencari arah pulang, lalu tiba-tiba bertemu seseorang wanita yang parasnya cantik, memakai baju hijau, dan dia adalah seorang penunggu hutan. Dan ketika Raja Prabu Siliwangi bertanya kepada perempuan ini kemana arah keluar dari hutan belantara ini, lalu wanita ini menjawab, "Saya akan tunjukkan arahmu pulang, arahmu keluar dari hutan ini. Tapi saya punya permintaan untukmu. Saya hanya meminta kamu tinggal sementara di istanaku." Dan tidak berpikir panjang, Raja Siliwangi mengiyakan ajakan dari perempuan yang dia temui di hutan belantara ini. Seiring berjalannya waktu, Raja Siliwangi jatuh cinta kepada sosok perempuan yang ia temui. Dan tanpa sadar, hari berlalu begitu lama sampai akhirnya Raja Siliwangi sadar akan tahtanya. Dia sadar kalau dia juga punya pemerintahan dan penduduk yang harus ia pimpin. Dan akhirnya Raja Siliwangi memutuskan untuk pamit kepada si perempuan ini dan diiyakan oleh wanita yang ia temui dan sekarang menjadi istrinya itu. Sesampainya di desa atau kerajaan tempat Prabu Siliwangi bertahta, ternyata sudah banyak yang menyambut. Di antaranya ada selir-selirnya, prajurit-prajuritnya, dan juga warga desa yang berkumpul dan menyambut kedatangan atau kembalinya Prabu Siliwangi. Hari berlalu sampai akhirnya ia pun sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kerajaannya. Dan pada suatu hari, di pagi hari yang indah setelah tidur panjang yang lelapnya, ketika dia keluar dari pintu kediamannya, Prabu Siliwangi mendapati ada seorang bayi kecil di depan pintu rumahnya. Dan ketika Prabu Siliwangi mengangkat bayi ini, tiba-tiba ada sosok perempuan yang datang di depannya dia, muncul berbarengan dengan cahaya berwarna hijau yang menyertai perempuan ini. Yang tidak lain dan tidak bukan, ini adalah istri dari Prabu Siliwangi. Perempuan ini hanya berpesan, "Tolong jaga anak ini. Anak perempuan ini adalah anakmu, Prabu Siliwangi. Dan tolong beri nama dia." Dan Prabu Siliwangi mengiyakan perintah dari istrinya. Dan tidak lama, sosok wanita ini juga
menghilang begitu saja. Seiring berjalannya waktu, Prabu Siliwangi membesarkan anak perempuannya yang sematawayang, sampai pada akhirnya dia pun juga mengajarkan berbagai macam cara kepemimpinan yang baik dan benar pada saat itu, sambil diawasi oleh Prabu Siliwangi sendiri dan juga penasehat kerajaan, yang pada akhirnya penasehat kerajaan menasehati Prabu Siliwangi dan mengatakan bahwa raja, sepertinya Anda sudah mulai harus memiliki calon pengganti istri raja, karena dalam proses pertumbuhan anak dari Prabu Siliwangi dan wanita itu, Prabu juga mencari keberadaan istrinya di hutan yang akhirnya tidak ketemu. Dan Putri Kandita pun beranjak dewasa sampai akhirnya raja memutuskan untuk tidak lagi mengawasi putri, dan tugas mengawasi putri diturunkan kepada sang penasehat kerajaan. Lalu pada malam harinya dan setelah obrolan dengan konsultan kerajaan yang meminta untuk raja menikah lagi karena kebutuhan mengurus rumah raja dan juga mengurus raja sendiri, lalu raja menjawab, "Iya, nanti coba saya bicarakan dengan Putri Kandita." Dan malam harinya raja